Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan selamat berjumpa kembali di channel Andi Jaya Garden, channel kita untuk jenengan semua para pecinta aglonema di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia pokoknya ya, mau dunia nyata atau dunia goib terserah. Mungkin ya di goib pada aglonema juga mungkin ya, tapi nggak ngerti juga. Oke teman-teman, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, lancar selalu, diberi keberkahan hidupnya, terus yang pasti selalu dilancarkan silaturahminya. Itu yang selalu kita harapkan, agar dengan bersilaturahmi kita makin tambah kesehatannya, rezekinya, kelancarannya dalam segala urusannya yang pastinya. Nah teman-teman, pada kali ini kita tidak terlalu banyak memberikan edukasi terkait praktek ya, praktek, tapi kita akan memaparkan ataupun apa ya, membuat semacam apa ya, fase-fase dari pembudidayaan aglonema, mulai dari cacah bonggol, mulai kita jadikan sebuah pohon yang tunggal, dan kita jadikan sebuah pohon yang rumpun yang cantik. Nah itu nanti sistematisnya seperti apa atau progres awalnya seperti apa, nanti akan kita paparkan secara gamblang. Dan nanti bila kurang gamblang boleh langsung WA di nomor kita yang sudah kita sematkan nanti di deskripsinya gitu ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut di videonya, langsung saja akan kita kita semacam kita beberkan juga sebelumnya, kita beberkan juga bahwa di aglonema ini ternyata yang paling menarik itu adalah dari maksimal performnya. Nah maksimal performnya itu kan di rumpun. Nah itu nanti rumpun itu cara merawatnya seperti apa juga nanti akan kita beberkan. Tapi sebelum lanjut di videonya, saya minta dukungannya dan supportnya terkait channel Andi Jaya Garden, biar channel ini makin berkembang ya. Dan caranya dengan subscribe, like dan komen, serta share bila serasa konten yang kita bikin ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama lanjut aja. Oh iya, di akhir video jangan lupa ya, nanti tetap simak terus channel Andi Jaya Garden, karena di akhir video nanti kita akan mamparin tanian-tanian kita yang remaja-remaja, sama ada yang baby juga. Nah, nanti bahan-bahan yang kita jual adalah bahan-bahan yang sekiranya dirawat, meskipun ada yang murah ada yang mahal. Yang mulai dari start yang murah itu nanti endingnya itu bisa dijadikan bahan rumpun untuk tampilan yang super istimewa. Nanti tiap jenisnya akan kita paparkan satu persatu. Oh ini babyannya yang nanti kalau jadi rumpun seperti ini, cara bikinnya seperti apa, nanti disimak terus di channel Andi Jaya Garden, jangan kemana-mana. Oke, lanjut. Yang pertama kita terkait di aglonema itu adalah tanaman dengan bisa dibilang jutaan seni ada di dalam situ. Jutaan seni itu apa ya, jutaan surprise yang ada di situ, jutaan variasi variasi, ada ya variasi metode berdagangnya juga nanti ada di aglonema ini, dengan metode cara bertaninya seperti apa, terus persaingan dagang ini menghadapi seperti apa biar harga ini tidak merosot. Nah itu harus kita pelajari secara detail agar kualitas di aglonema itu sendiri tidak pudar teman-teman. Pudarnya itu kenapa? Masa aglonema yang harganya mahal misalkan kan, itu kok sekarang jadi melosot? Itu dikarenakan apa? Ada semacam perang dagang. Nah perang dagang ini sebenarnya tidak logis, karena apa? Aglonema ini kan muncul ini tidak segampang yang kita bayangkan. Bikin satu hybrid itu kurun waktunya lama sekali teman-teman. Nah itu kan sayang sekali jika tanaman koleksian semacam aglonema ini harganya langsung anjlok. Nah apalagi item-item yang memang tingkat modifikasi bisnisnya itu sangat tinggi. Nah, jadi kualitasnya yang pastinya juga luar biasa dibandingkan tanaman yang lain. Selama kita juga main beberapa macam tanaman, bahkan untuk koleksian kita juga pernah main, ada puring, ada anthurium, ada keladi, semacam itulah tapi yang untuk konsistensi harga dan penikmat di komunitasnya itu hanya di aglonema. Itu yang
menurut pengamatan saya sih kalau yang namanya persepsi berbeda itu wajar. Oke, yang pertama di aglonema itu sendiri ya teman-teman, itu ada kontesnya. Nah, kenapa selalu saya gemborkan kita itu kontes. Nah, saat orang itu mengetahui tentang kontes, yaitu adalah mengenal sebuah tanaman, yaitu khususnya aglonema, ini pada puncak perform maksimalnya tiap ID dari tanaman itu sendiri. Nah, seperti yang saya contohkan, misalkan monlek. Nah, monlek ini kan harganya sekarang bisa dibilang sudah turun, teman-teman. Tapi kalau kita lihat karismatiknya sebuah tanaman aglonema, itu monlek ini sangat luar biasa, teman-teman. Nah, ini saat kita progres menggunakan daun pancing satu, alhasil kita jadikan bahan kontes. Nah, ini kalau dijadikan tanaman untuk kontes itu istimewa, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, seninya banyak di sini, mau dibikin engkelan. Nah, ini untuk kelas juvenilnya seperti ini, teman-teman. Juvenil itu kontes di bawah atau maksimal 9 daun, jadi di bawah 9 daun. Terus kalau yang dewasanya itu bisa seperti ini, teman-teman. Tuh gedenya ini. Bandingkan nih, teman, saat dia remaja dan saat dia dewasa itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman itu bisa memahami kenapa monlek ini sangat konsisten di pangsa pasar, meskipun harganya turun tapi antusiasme penggemarnya itu masih banyak. Nah, karena memang dari segi seninya dia sangat luar biasa, apalagi saat dia dijadikan untuk bahan rumpunan. Nah, itu bisa jadi seperti ini, teman-teman. Tuh, ini belum kita tata, teman-teman, tapi sudah pernah kita tata itu sekitar 6 bulan yang lalu untuk kontes terakhir. Nah, ini kita baru kita tata dan ini kita repotting pot dulu, insya Allah ini untuk prepare besok ke Bogor. Nah, ini belum kita tata, teman-teman. Nah, ini salah satunya seperti ini sekitar rumpun 5 ini, teman-teman. Ini rumpun 5. Progresnya seperti apa? Progresnya seperti yang pernah kita berikan ke teman-teman semua, dengan kita membeli daun yang tidak terlalu banyak, tapi kita potong pucuknya, alhasil kita jadikan rumpun seperti itu. Nah, kalau teman-teman lebih senang untuk menganakkan samping, nanti sampai segede ini normalnya dia itu belum beranak, teman-teman, karena sebenarnya sifat aglonema monlek itu sendiri itu beranaknya lama, teman-teman, kalau dia memang tanian-tanian lokal. Kalau kultur biasanya kecil-kecil sudah beranak, tapi saya nggak seneng jadinya tipis-tipis, teman-teman. Tapi endingnya juga nanti akan jadi lokalan juga. Tapi kalau ada pilihan yang memang produksi lokalan, ngapain gitu loh. Tapi kalau yang lokalan habis, Thailand nggak jadi soal, karena sama-sama juga bagus gitu loh, teman. Tapi nggak masalah. Tapi saya lebih senang kalau beli misalkan itu yang memang sudah ditani oleh petani-petani lokal Indonesia, jadi daunnya kokoh, akarnya sudah mapan dengan iklim Indonesia, perawatannya juga gampang gitu, teman-teman. Nah, sudah sering saya sampaikan bahwa cara membuat bahan atau cara bertani ada beberapa versi. Ada yang menggunakan peranakan samping, ada yang angkat induk, ada yang cacah batang, ada yang potong pucuk. Nah, kalau kita lebih senang untuk memprogres percepatan, kita memang potong pucuk. Tapi kalau potong pucuk, kita mengupayakan daun yang di atas misalkan 9 daun. Jadi kita masih bisa memprogres untuk bahan kontes gitu loh, seperti yang kita contohkan seperti ini, teman-teman. Tuh. Nah, ini awalnya, teman-teman Krisna, ini induknya itu daun 7. Nah, hasil kita potong dengan menggunakan daun pancingnya 4, berarti kan sisa sekitar 3. Nah, ini kita cacain, teman-teman. Nah, inilah yang akan nanti kita jadikan untuk bahan-bahan kontes, karena nanti munculnya juga dia akan daunnya kecil, teman-teman. Nah, ini perlu media juga yang memang ini usia 1,5 bulan, teman-teman. 1,5 bulan itu akarnya sudah banyak dengan media kita, dengan Meditak Booster bisa, Meditak Premium juga bisa gitu loh. Nah, untuk memperingan intensitas penyiraman bisa menggunakan yang booster. Kalau untuk teman-teman yang memang lebih senang memakai Meditak Premium juga bisa, tapi sering nyiram dan setiap sore nanti dikasih kabut. Nah, itu yang menggunakan media-media tanam kita misalkan. Jadi teman-teman yang sudah sempat order nanti menggunakan booster itu bisa direndam, bisa menggunakan ini direndam juga bisa. Nah, ini cara untuk mendapatkan produksi yang perfect untuk bahan-bahan kontes, teman-teman. Nah, dengan menggunakan pot-pot yang kecil seperti ini, teman-teman.
Nah, kenapa saya lebih senang menggunakan yang pot kecil? Agar daun pertamanya itu munculnya seperti ini teman-teman. Daunnya muncul kecil-kecil. Nah, ini untuk bahan-bahan kontes sebenarnya teman-teman tuh. Jadi roset. Ini aglo tidak mahal, hanya golden siam atau rengganis. Cuman saat dia dijadikan bahan kontes, ini juga sering menjuara teman-teman. Nah, ini sering juara teman-teman. Jadi untuk kontes itu sendiri tidak harus menggunakan tanaman yang mahal. Ya, tanaman yang mahal. Bahkan untuk segi bisnis itu, kalau kita bisa bertani membuat bahan kontes, beli yang murah-murah dijadikan bahan kontes, itu akan jauh nominalnya lebih mahal. Misalkan ini tidak bahan kontes, segini ini paling sekitar 175 ya teman-teman. Tapi ini alhamdulillah sudah sold out ini 400.000 untuk bahan kontes. Nah, inilah yang kita kita bilang bahwa kita harus mencari sistem bertanian cepat, tepat, dan tepat. Agar apa? Barang produksi yang kita tani ini dengan waktu yang sama akan menghasilkan kualitas yang berbeda. Nah, sama-sama misalkan ini kan sudah daun 9, berarti sekitar 11 bulan. Nah, kalau tidak roset, 175. Nah, ini kalau roset bahan kontes terkontrol seperti ini harganya 400.000. Jadi dari nilai nominal income-nya itu akan jauh lebih tinggi. Nah, itu bagi teman-teman yang memang ingin menekuni di dunia peragronomian dengan sistem menggunakan bahan-bahan kontes. Jadi tidak menutup kemungkinan bahan kontes itu juga akan zong dalam artian tidak jadi. Nah, yang tidak jadi ini bisa dijadikan cacahan lagi untuk bahan kontes, bisa dijual. Jadi kalau bertani harusnya kita tetap menggunakan sistem metode untuk membuat bahan kontes. Jadi karena apa, waktu yang kita butuhkan juga sama gitu teman-teman. Nah, ini salah satunya seperti itu. Nah, terus bagi teman-teman yang mungkin belum pernah menyimak dari edukasi yang pernah kita berikan terkait cara membuat rumpun, akan saya paparkan. Jadi mungkin kalau dengan bahasa saja mungkin tidak terlalu masuk. Nanti gimana ya kok bisa dipotong ini, potong itu lah. Kalau kita punya bahan seperti ini teman-teman. Nah, ini dengan daun pancing satu teman-teman. Nah, ini masih pelgol. Nah, untuk membuat rumpunan biar jauh lebih cepat karena tidak harus menunggu peranakan samping, kita harus menggunakan daun pancingnya minimal misalkan di sini 3 teman-teman. Nah, daun pancing 3 di sini nih ya. Nah, 1 2 3 ini akan melahirkan anak minimal. Di daun pancing ini ada 3 mata, belum yang di bawah. Itu minimal dia akan mengeluarkan 3 tunas atau 4 tunas gitu teman-teman. Jadi ini nanti kalau sudah mulai bertunas, ini kita tanam agak dalam. Nanti misalkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita ambil aja media yang di bawah sini ya, media yang di bawah sini, terus kita masukkan. Nah, ini kalau bisa teman-teman, jadi bekas potongan ini ketutup media seperti ini teman-teman, ketutup media ya. Nah, jadi nanti dia akan bertunas jauh lebih banyak, dan setiap tunas ini saat dia muncul sudah berdaun, dia akan keluar akarnya. Tapi kalau di atas media bekas potongannya, nanti tumbuhnya di atas media, dia tidak akan ada muncul akarnya gitu loh. Nah, sisanya baru kita akan potong satu ruas seperti ini, satu ruas. Nah, mau ndak mau kalau kita memang sudah punya itu untuk celengan rumpun, kita ini potong aja ya. Jangan ditanam utuh gini, sayang waktunya teman-teman. Kalau saya sih perhitungannya seperti itu. Jadi saat misalkan ini ditanam besok ya, ini ditanam besok, terus tunasnya itu gede-gede, nah mau dijual nggak apa-apa. Tapi kalau tunasnya yang kecil-kecil itu nanti dijadikan bahan kontes, nah itu masih bisa gitu teman-teman. Nah, kalau pucuknya nanti ditanamnya seperti ini tuh, tanam seperti ini nanti. Nah, itu yang versi kita. Nah, nanti kalau bisa untuk memakai booster, nah ini baru kita tanam sekitar 1 minggu teman-teman. Ini baru 1 minggu. Nah, ini yang pakai media booster teman-teman. Tuh, seminggu itu biasanya belum ada reaksi untuk tumbuh akar, tapi ini sudah ada. Nah, tapi bekas lukanya dia sudah cembung. Nah, kalau sudah cembung teman-teman, itu berarti dia sudah menyerap dan menyerapnya itu steril karena bekas lukanya sudah ketutup gitu teman-teman. Nanti teman-teman nggak perlu risau di aglonema saat harganya turun, karena banyak sistem-sistem bertani yang lebih cepat untuk mengembalikan modal yang kita kita keluarkan.
apalagi yang mahal-mahal real item, wah itu akan jauh lebih untung gitu teman-teman. Nah mungkin itu gambaran dari kita terkait motivasi dari kita pada teman-teman agar di dunia peragronomaan ini tetap semangat gitu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nanti akan kontes di Bogor, sampai ketemu di Bogor ya teman-teman, dengan komunitas ASA Magelang. Jadi kita akan OTW ke sana insya Allah hari Jumat ya, hari Jumat. Jadi ramaikan kontes-kontes aglonema di seluruh Indonesia, di daerah-daerah terdekat Anda, agar apa, kita termotivasi untuk mengembangkan potensi dari aglonema itu sendiri agar jauh lebih eksis di dunia tanaman hias. Gitu ya teman-teman, jangan kemana-mana, lanjut kita ke presentasi tanian-tanian kita. Saya kira. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai untuk presentasi dari tanian-tanian kita sendiri. Barangkali nanti teman-teman ada yang berminat, terus nanti akan kita paparin juga item-item yang memang tidak terlalu mahal, tapi saat kita jadikan bahan kontes untuk rumput, hasilnya luar biasa dan pernah mendapatkan trofi-trofi seperti yang kita punya. Jadi semua ini terlahir bukan hanya dari tanaman-tanaman yang nilai jualnya tinggi, tapi kita juga banyak mendapatkan piala untuk juga termotivasi mengangkat popularitas aglonema jadulan yang sudah merosot drastis harganya. Itu akan kita naikkan popularitasnya, minimal antusiasme pembelinya jauh lebih banyak meskipun harganya tidak naik gitu loh teman-teman. Nah itu yang kita harapkan, jadi tidak perlu harganya naik tapi antusiasme pembelinya menjadi bertambah, itu kita sudah senang sekali teman-teman. Oke, kita mulai aja dari sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti butterfly, ini harganya tidak mahal, tapi ini kita sering mendapatkan juara dari butterfly ini, pernah juara 1-2 kali ya. Nah, juara 1-2 kali. Nah, ini adalah tanian-tanian kita. Bagi teman-teman nanti akan yang berminat, langsung japri di nomor kita, karena kita tidak punya collection real item, yang pastinya kita hanya memilih ID-ID yang aman di pasar dan aman dipelihara, gampang perawatannya, serta normal antusiasme pembelinya gitu teman-teman. Oke, yang pertama kita mulai dari ini. Kita ada engkelan green papuma. Nah, aglo hijau-hijau gitu dirawat tuh Mas, ya enggak masalah. Tapi kalau sudah jadi seperti ini, itu teman-teman. Ini pernah juara 1 juga 2 kali, juara 2 sekali. Jadi ini kita punya green papuma. Kenapa saya lebih senang ini? Untuk progresnya jauh lebih cepat. Mau dipotong pucuknya nanti bisa jadi cepat rumpun seperti ini, terus mau diperanakkan samping dia juga akan lebih cepat beranak juga. Nah ini green papuma ini yang segini ini di harga 50.000, murah kan, 50.000. Terus yang rumpun kita ready, ini rumpun 33 ya, rumpun 33 ini di harga 100.000 rupiah tuh, murah 100.000 rupiah. Lain ongkir ya, ini semuanya nanti belum ongkir. Terus ini ada Diana. Nah, Diana ini aglonema Greg Hambali juga. Kalau rimbun seperti ini belum kita tata tuh. Ini rencana mau buat kontes tuh. Kalau ditata cakep sekali. Ini Diana di harga 75.000 aja. Terus ada Light of Diamond. Nah, ini bahan kontes sih Mas. Ini sih bahan kontes ya. Light of Diamond di harga 150.000, treatment bahan kontes. Tuh. Terus lanjut kita ke Cochin Brownies. Nah teman-teman, kemarin saya bilang Cochin Brownies itu saya paling senang karena daunnya bulat-bulat, kalau buat bahan kontes cakep, bagus apanya Mas gitu kan. Nah ini sekarang kita sepilkan tuh. Nah ini brownies yang saat kita jadikan rumpun. Kalau yang engkelan kita memang baru nyacai. Nah ini yang rumpun, ini engkelannya seperti ini teman-teman. Nah ini satu indukan sangan itu. Ini Cochin Brownies di harga 200.000 rupiah. Cochin Brownies. Terus ini ada yang melegenda Abimanyu, gede ini size nya, di harga 200.000 rupiah juga. Abimanyu gede. Terus lanjut kita ke ini. Ada Golden Anara rumpun 2. Golden Anara rumpun 2 di harga 300.000. Rumpun 2 ya teman-teman. 300.000. Terus ada Adelia. Wah kita punya Adelia cakep ya. Kita punya rumpun tapi desainnya tadi. Nah hasilnya Adelia itu seperti ini teman-teman, nanti kalau dirumpunkan tuh
Oh, cakep. Ini kemarin di Jogja juara berapa? Juara 3, kalah dengan barang kita sendiri. Nah, ini Adelia, ini di harga 100 berapa ya? 150.000 aja. 150.000 ini masih pelgol. Terus lanjut kita ke selingan musik. Ini ada Green Escobar. Nah, Green Escobar rumpun 3, 4 juta rupiah selingan musik. Selingan musik. Terus lanjut kita ada Widuri. Widuri. Yang ini rumpun 3, dari satu aja. Ini engkel Widuri lokal asli 175.000 lokalan. Terus yang ini 215.000 isi 3, 215.000. Nah, Widuri itu kalau jadikan rumpun hasilnya seperti ini Widuri itu. Tuh. Ya, ini yang sudah kita tata. Kalau kita bawa ke Bogor besok. Lanjut, ini ada Widuri lagi. Yang ini 175, 150.000 yang ini, 150.000. Terus yang ada cappuccino. Nah, cappuccino ini juga bahan kontes, tapi untuk juvenil cakep sekali. Cappuccino masih pelgol, ini di harga 275.000. Cappuccino ini cakep teman-teman. Kita selalu bikin tuh bahan-bahan kontes seperti ini tuh. Nah, tuh cakep cappuccino itu kalau jadikan bahan kontes, karena ini yang mutasi teman-teman. Terus ada ini ya, seperti yang kita laku 400.000 itu cacahannya barengan dengan yang seperti ini teman-teman. Nah, ini Golden Siam. Kalau yang segini di harga 125.000 Golden Siam atau Rengganis. Yang tadi sold out 400.000. Terus lanjut kita ke ini Monlek yang tadi yang gede rumpun. Nah, ini Monlek masih pelgol ini tuh. Ini di harga berapa ya? 180.000. Lanjut kita ke Reina. Nah, ini Reina di harga 125.000. Terus ini ada Lipstick Greg Classic 75.000. Nah, ini Krishna Golden teman-teman tuh. Krishna kita. Ini Krishna. Ini engkelan ini di harga 200-an. Nah, pengen tahu karo Krishna itu jadikan top perform kontes seperti ini teman-teman. Tuh. Ini sudah ini sekali dapat nomor juga. Mana baru ikut sekali. Nah, ini besok kita bawa ke Bogor. Ini Krishna Golden yang jadikan bahan kontes seperti itu. Caranya seperti apa untuk membuat rumpun ini? Kita bikin sekitar 2 tahunan ya Mas. 2 tahunan dari mulai potong pucuk. Nah, itu hasil seperti ini jadinya. Ini hakul yakin kita yang bikin teman-teman. Ini Tuhan menjadi saksi. Tapi yang menghidupkan Tuhan gitu. Gusti Allah. Terus ini ada Green Cobra. Nah, Green Cobra itu saya sangat seneng sekali karena dibikin rumpun, cakep, dibikin engkelan itu keker. Nah, contohnya itu yang kita progres. Itu teman-teman, ini ya teman-teman, jujur itu teman-teman. Ini adalah daun pancing 6 dari ini. Nah, ini awalnya cuman 2 daun. 2 daun ini teman-teman. Terus numbuh 1 ini. Nah, sekarang sudah kondisi normal. Jadi ini awalnya pucukan. Sudah berapa lama? 1 2 3 4 5 6 bulan kita tanam pucukan jadi sebesar ini dan anaknya sudah segede ini teman-teman. Ini daun pancingnya 6. Ini tumbuhnya cuman 1 2 3 4. Tumbuh 4. Nah, ini di harga 200.000 rupiah. Terus lanjut, ini kenapa kayak jualan jamu, kayak jualan kaos kaki ya? Karena biar teman-teman itu mengerti, ada gambaran bahwa nggak perlu mahal, nggak perlu rare item. Kalau yang baru mulai seneng ya, beda tingkatannya nanti. Itu biar mengerti bahwa aglonema yang kita punya mungkin kita sudah beli murah atau mahal di rumah, harapannya nanti akan jadi seperti ini seperti itu nanti caranya perawatan seperti apa, bahan baku untuk media itu apa. Nah, nanti kan kita saling berkomunikasi gitu teman-teman. Yang pasti teman-teman punya pemaparan bahwa di aglonema itu kalau dimaksimalkan cantik hasilnya. Ini ada petita di harga 450.000. Ini petita yang merah sebenarnya ini teman-teman, tapi kita potong engkelan, ini jadinya golden tuh. Terus lanjut kita ada green compacta ini 250.000 gede. Ini cacai untuk bahan kontes Jawa juga. Ayu green jumbo super jumbo 350.000.
jumbo sekali. Ini yang terah kuning ya. Kalau yang terah merah ini teman-teman, nah ini juga sama, tapi masih daunnya masih kecil-kecil. 350.000 juga kalau ada yang mau. Kita taruh di sini aja. Terus lanjut kita ke Hot Flaming Lady, 100.000 aja ya, murih-gurih. Kemari yuk. Hot Flaming, tapi induknya Saraswati loh teman-teman tuh. Saraswati ini induknya merah gini. Tuh, merah-merah buang tuh. Ini induknya Saraswati. Ini anakan dari situ. Lanjut Rianita belum ngeblek ya. Ini tadi batik-batik. Ini di harga Rp300.000. Terus ini ada Luciatae rumpun 2, Rp200.000. Ada Legacy putih rumpun 3, Rp200.000. Terus apa lagi ya sing Rp200.000 ya. Saya apa lagi ya. Nah, Reina rumpun 3, Rp150.000 ya. Terus lanjut lagi kita ke Suksum White. Suksum White ini di harga Rp300.000 karena bahan prospekan kontes. Tuh cakep. Ini belum ditata dan ini baru bahan soalnya. Terus kita ada Majesty untuk bahan kontes juga, treatment kontes Rp150.000. Nah sekarang kita menuju ke bahan-bahan kontes. Terus ada Krishna Golden treatment bahan kontes Rp250.000 ya. Terus kita ada SLK. SLK kemarin untuk bahan kontes juga rencana treatmentan sebenarnya. Ini di harga 1 juta. 975 ya. 975.000. Terus lanjut kita ke Queen. Nah, ini Queen andalan kita yang warnanya merah-merah. Ini untuk bahan juga sebenarnya. Nih, Queen untuk treatment bahan. Ini di harga 450.000. 450.000 Queen of Siam. Terus lanjut kita ke Angela rumpun 2. Angela rumpun 2 625.000. Tuh Angelanya bulat-bulat daunnya. Masih pelgol, teman-teman. Terus ini ada LOD treatment bahan. Nah, ini kan treatment bahan, teman-teman. Ini di harga 150.000. Yang terakhir ini ada gadis calon induk untuk rumpun sudah caling-caling ya teman-teman, tuh sudah caling-caling. Nah, ini mantan bahan kontes. Ini di harga 575.000. Tuh, cakep sekali. Ya. Oh, ini tuh yang paling terakhir. Ini yang paling terakhir. Ini rare item langka yang punya mutasian full mutasi daun, bentuk daun, warna daun, corak daun, besarnya daun juga full mutasi. Teman-teman pengen tahu ini adalah mutasian dari Red Borju. Red Borju mutasi. Ini rumpun 3 di harga 1.650.000. Dapatnya 1,5 juta. Ya berarti ini 1,50. Nah, gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, para pencinta aglonema di seluruh Indonesia dan para subscriber atau pencinta channel Andi Garden, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat, tidak ada etikat untuk merendahkan atau menyindir bagi teman-teman semua yang mungkin selalu beraktivitas di aglonema. Jadi tolong bantu share-nya, like, komen, dan subscribe-nya biar channel ini makin berkembang, makin kreatif dan inovatif, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.